Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dr. Muntoko dalam pembelajaran ekonomi kelas 11 pada semester genap ini, yaitu tentang APBN dan APBD. Kompetensi dasarnya adalah 3.6, menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Kemudian kompetensi yang keterampilan 4.6, menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN APBD dalam pembangunan ekonomi. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian APBN, mengidentifikasi fungsi dan tujuan penyusunan APBN. Yang kedua, menjelaskan mekanisme penyusunan APBN, mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan negara. Yang keempat, mengidentifikasi belanja negara atau pengeluaran negara. Yang kelima, menjelaskan pengaruh APBN dalam perekonomian. Yang keenam, menjelaskan kebijakan anggaran. Ketujuh, mengidentifikasi macam-macam kebijakan anggaran. Dan kedelapan, mempresentasikan hasil evaluasi kebijakan anggaran terhadap pembangunan. Peta konsep yang akan kita pelajari tentang anggaran pendapatan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Dalam konsep APBN dan APBD itu dengan teknik yang sama, yaitu yang pertama, pengertian APBN, fungsi dan tujuan, sumber penerimaan negara, jenis-jenis pengeluaran negara, dan mekanisme penyusunan APBN. Begitu pula pada APBD, itu pengertian APBD, fungsi dan tujuan APBD, sumber penerimaan daerah, jenis-jenis pengeluaran daerah, dan mekanisme penyusunan APBD. Apa itu APBN? Untuk tahu apa itu APBN dibuat, itu kita perlu mengetahui ilustrasi gambar berikut ini. Gambar yang pertama, kita lihat pembangunan jalan tol atau MRT, jalan kereta cepat, kereta listrik yang ada di Jakarta. Kemudian yang kedua adalah pembangunan jalan tol. Di sini ada proses pengerukan jalan atau bukit yang nantinya melewati jalan tol tersebut, seperti yang ada di tol Semarang Bawen gitu ya, Semarang Solo dan sekitarnya, itu melewati bukit-bukit ini prosesnya begini. Kemudian di desa-desa yang kalian tahu pasti ada pembangunan parit, pembangunan U40 atau drainase dan sebagainya, pengaspalan jalan, pengecoran, itu juga kita lihat sehari-hari. Kemudian di sini ada proses rapat legislasi di DPR bersama eksekutif dan legislatif tentang penyusunan APBN. Kemudian di sini ada pekerja banyak. Dan berikutnya sama, ada kren, ada proses pembangunan yang ada di kota-kota. Kemudian yang paling bawah di sini ada ilustrasi bahwa APBN bisa digunakan untuk subsidi pendidikan, ya. Bagaimana jenjang SD, SMP, SMA negeri kita tanpa dipungut biaya sepeser pun. Kemudian di sini ada proses pembangunan di desa, hutan dan pegunungan. Kemudian di pantai juga ada geliat ekonomi yang ada. Mekanisme penyusunan APBN. Menurut pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut pasal 23 ayat yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Daerah. APBN merupakan pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kita lihat ilustrasi, di sini ada kabinet, kemudian ada pemerintah dan DPR.
Kemudian mekanisme penyusunan APBN, di sini pemerintah pusat menyusun pokok-pokok kebijakan fiskal, kebijakan anggaran gitu ya, kerangka ekonomi makro, kemudian diserahkan ke DPR. Kalau menerima pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka makro, pemerintah pusat dan DPR membahas pokok-pokok fiskal dan ekonomi makro. Dihasilkan kebijakan umum dan prioritas anggaran atau diserahkan, membahas lagi kemudian ke kementerian lembaga, menyusun rancangan kerja, usulan anggaran, kemudian diserahkan ke DPR lagi, kemudian diserahkan ke kementerian atau lembaga untuk dibahas, kemudian masuk ke Menteri Keuangan untuk menyusun RAPBN, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, masuk ke pemerintah pusat, RAPBN dan nota keuangan kepada DPR. DPR mengambil keputusan setuju atau tidak setuju. Kemudian ketika setuju diajukan ke Presiden mengesahkan Undang-Undang APBN, itu mekanismenya. Dan siklus penyusunan APBN 2021 kemarin, dimulai dari Januari 2020, Presiden menetapkan arah dan kebijakan serta prioritas pembangunan nasional. Di tanggal 16 April 2020 penyusunan the short envelope. Kemudian 8 Mei 2020 surat bersama pagu indikatif dan rancangan RKP. Itu ya, sampai tanggal 20 Mei 2020, 5 Agustus ini surat bersama pagu anggaran dan penyelesaian penyusunan RKA dan RKL oleh kementerian lembaga. Kemudian tanggal 14 Agustus pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka pengajuan rencana undang-undang dan nota keuangan RAPBN 2021. Agustus sampai September pembahasan RUU dan nota keuangan RAPBN 2021. Kemudian Oktober 26 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN 2021 disahkan. November penetapan rincian APBN dalam peraturan Presiden. Kemudian November 2020 penetapan dan penyerahan DIPA. Itu siklusnya. Ringkasan APBN 2021, kebijakan counter cyclical masih diperlukan untuk akselerasi pemulihan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian COVID-19. Di sini kebijakan yang diambil adalah defisit APBN sekitar 5,70% dari pendapatan domestik bruto. Ya. Pendapatan negara ditujukan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian intensif pajak serta selektif dan terukur, melakukan relaksasi prosedur untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, kemudian meningkatkan pelayanan PNBP kepada masyarakat. Nah, belanja negara melanjutkan penanganan kesehatan akibat COVID-19, utamanya peningkatan supply side dan antisipasi pengadaan vaksin. Melanjutkan program Perlinsos untuk akselerasi pemulihan usia kartu sembako, PKH, prakerja. Kemudian yang ketiga, dukungan program atau kegiatan pada sektor berdampak pangan, pariwisata, serta perluasan akses modal UMKM melalui subsidi bunga KUR, kredit usaha rakyat. Pembiayaan anggaran mendukung restrukturisasi BUMN, BLU, Sofrice, Well Fund atau SWF, meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian melanjutkan dukungan terhadap pendidikan tinggi, penelitian dan kebudayaan. Ini APBN 2021 pendapatan negara 1,743,6 triliun, tumbuh 2,6%. Hibahnya adalah 0,9 triliun. Ya. Penerimaan perpajakan 1,444,5 triliun. Kemudian PNBP, penerimaan negara bukan pajak, adalah 298,2 triliun.
Kebijakan pendapatan negara tentang mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif sejalan dengan reformasi di perpajakan dan PNBP. Apa sajakah sumber-sumber penerimaan negara? Penerimaan atau pendapatan negara merupakan sumbang penerimaan dalam negeri dan penerimaan lain yang digunakan untuk membiayai belanja negara. Adapun sumber pendapatan negara antara lain dari pajak, hasil sumber daya alam, pungutan-pungutan lain yang ditetapkan dengan undang-undang atau PNBP. Penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara, diantaranya adalah penerimaan negara berasal dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Kemudian penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, badan usaha milik negara, dan PNBP lain. Kemudian yang ketiga adalah hibah, itulah penerimaan negara. Kemudian penerimaan negara dari pajak bisa pajak dalam negeri, pajak pertambahan nilai, PPNBM, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai barang mewah, pajak dari cukai dan lainnya. Kemudian pajak perdagangan nasional bisa biaya masuk dan pajak pungutan ekspor. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, penerimaan sumber daya alam, migas dan non migas, bagian laba BUMN, PNBP lainnya. Kemudian hibah yang ketiga adalah pendapatan yang berasal dari luar negeri atau lembaga keuangan asing lainnya dengan tujuan harus mengembalikan uang yang diberikan atau pinjaman. Apa sajakah jenis-jenis pengeluaran negara? Tadi kita sudah bahas tentang penerimaan negara atau pendapatan negara. Mari kita lebih tahu sekarang adalah jenis-jenis pengeluaran atau belanja negara. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Klasifikasi anggaran belanja atau pengeluaran negara berdasarkan jenis belanja atau sifat ekonominya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 garis miring PMK titik 02 garis miring 2011 tentang klasifikasi anggaran. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi dan belanja pemerintah pusat ya. Pemerintah yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Jadi belanja pemerintah pusat adalah belanja menurut fungsi belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum dan fungsi-fungsi lainnya gitu ya. Pengeluaran pemerintah pusat. Pengeluaran pemerintah pusat yang pertama pengeluaran rutin, transfer atau bagi hasil, dan pengeluaran pembangunan. Nah, sini ada BBM, ada subsidi untuk pendidikan, ada gaji pegawai baik negeri maupun militer, pegawai negeri sipil maupun pegawai negeri militer, subsidi BBM dan sebagainya gitu ya. Pengeluaran rutin. Ini contohnya adalah belanja pegawai, belanja barang, cicilan utang dan bunga, subsidi, bantuan sosial atau bansos, pengeluaran rutin lainnya. Nah, ini adalah ilustrasi belanja rutin ya. Kemudian pengeluaran pembangunan. Pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan non fisik itu berarti seperti ini contoh ya, diklat, peningkatan sumber daya manusia, workshop, Bapak Ibu guru dan sebagainya agar tambah peningkatan kompetensinya itu meningkat. Nah, ini APBN 2021 belanja negara sebesar 2.750,0 triliun, tumbuh 0,4%. Gitu ya. Ini belanja negara dari tahun 2016 sampai 2021, 0,4%. Sekarang apa pengaruh APBN terhadap perekonomian? Menurut Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia tahun 2005, anggaran negara sangat penting peranannya dalam perekonomian suatu negara. Anggaran negara bertujuan untuk yang pertama redistribusi sumber daya dalam rangka pemerataan.
pembangunan prasarana dasar yang vital bagi pembangunan, kebijakan pengendalian makro untuk menjaga stabilitas ekonomi, kemudian penyediaan pelayanan dasar pemerintah bagi masyarakat. Pengaruh anggaran negara atau APBN adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperlancar distribusi pendapatan, memperluas lapangan kerja, menciptakan atau melihara stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi masyarakat. Kebijakan defisit cenderung mendorong terjadinya kenaikan harga atau inflasi, kemudian kebijakan surplus cenderung mendorong terjadinya penurunan harga atau deflasi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.